Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muhajirin azanillahu wa iyyakum jami'an. Di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yang dengan dua nikmat tersebut kita bisa duduk di majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini adalah merupakan di antara salah satu ciri dan tanda daripada kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan, maka Allah akan pahamkan dia kepada urusan agamanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut yang dimaksud dengan al-fiqhu fid din adalah annaf al-fiqha fid din, bahwasanya paham terhadap agama yaitu fahmu muradillahi min ibadihi. Dia paham tentang keinginan Allah dari hamba-hambanya. Sawa'un kana muraduhu tasdiqan li khabarin aw amalan bi amrin aw intiha'an an nahyin. Sama saja apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan tersebut berupa membenarkan khabarnya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun berupa sebuah amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, ataupun sebuah hal agar kita meninggalkan sebuah larangan, maka semakin Allah inginkan orang tersebut sebuah kebaikan, maka orang tersebut senantiasa diarahkan untuk mengenal daripada hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya. Orang tersebut senantiasa memahami makna daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangannya. Dan inilah merupakan bagian daripada maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kita sebuah kebaikan, semakin pahamnya kita terhadap urusan agama kita. Karena sungguhnya urusan agama kita ini baik, maka baik pula lah seluruh aktivitas kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah doa, yaitu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah,
Karena urusan agama saya adalah merupakan benteng untuk saya. Ya, benteng dalam kehidupan kita adalah manakala kita punya perhatian yang utuh, perhatian yang besar terhadap agama kita. Lebih-lebih ketika seseorang menginginkan kesuksesan, menginginkan keberhasilan, menginginkan kemenangan, menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa yang sering kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan, hasanah. Hasanah di mana? Hasanah di dunia. Dan berikanlah kepada kami hasanah, ya, kebaikan-kebaikan yang ada di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Kebaikan yang dimaksud di dunia, kata Al-Hasan Al-Basri, adalah al-ibadatu wal ilm. Itu kebaikan manakala seseorang senantiasa berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk senantiasa mengetahui daripada hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perintahnya ataupun berupa larangannya. Dan dimaksud dengan hasanah di akhirat adalah al-jannah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia menuju surganya. Dan salah satu kemudahan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan adalah menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu din. Karena Nabi SAW telah sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan dalam satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang dimudahkan untuk memasuki surga dengan cara kita berusaha untuk menghilangkan ketidaktahuan kita dari diri kita dan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pertemuan kita kali ini kita akan bahas sebuah kelanjutan daripada pembahasan yang pernah kita bahas, yaitu 10 cara ataupun kiat bagaimana kita meraih yang namanya sebuah keselamatan. Karena tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun di antara kita pasti dia menginginkan yang namanya keselamatan. Ya, nggak akan ada dia menginginkan yang namanya kesesatan. Tidak akan ada. Ya, dipastikan dirinya yang dia inginkan, siapapun dia, ya, pasti menginginkan yang namanya keselamatan. Ya. Dan diantara hal yang bisa mengantarkan kita menuju jalan tersebut, jalan keselamatan tersebut, adalah sebagaimana yang pernah kita bahas. Kiat yang pertama adalah kita berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk totalitas menjadikan nilai-nilai kehidupan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kita upayakan, yang kita usahakan kecuali secara totalitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas di dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Artinya apa? Dia tidak mencampur adukan keimanannya dengan segala jenis kesyirikan. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka, akidah mereka dengan berbagai macam varian kesyirikan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan keimanan mereka tidak mereka campurkan bizulmin, dengan kezaliman. Ini maksud dengan kezaliman adalah dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika seorang ingin mendapatkan keamanan, ingin mendapatkan petunjuk, maka salah satu cara yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah adalah secara total persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Karena perubahan-perubahan yang terjadi ketika dia ibadahnya untuk manusia, maka punya ciri khas. Ya, dia terlihat malas ketika berada dalam kondisi sendirian. Ketika berada dalam kondisi sendirian dia malas, dia turun semangatnya. Semangatnya dalam beribadah. Ya, semangatnya untuk mengambil kebaikan, tidak ada keinginan untuk itu. Ya. An yaksula idza kana wahda, kata Ali radhiyallahu an. Ya, ciri daripada orang-orang yang ibadahnya untuk selain Allah, dia ingin ibadahnya dilihat oleh orang lain, maka diantara cirinya adalah an yaksula idza kana wahda. Dia malas-malesan kalau dia sendirian. Yang kedua adalah an yanshuta idza yuthna alaih. Dia rajin, bahkan menambah daripada amalannya tersebut ketika dia dipuji oleh orang lain. Yang ketiga adalah dia meninggalkan amalannya tersebut manakala dia mendapatkan sebuah celaan. Inilah ciri khas yang ada pada orang-orang yang beribadahnya bukan karena Allah namun karena manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah pernah kita bahas adalah bagaimana cara ketika kita ingin mendapatkan keselamatan, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka cara yang kedua adalah kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam itu adalah merupakan sunnah, dan sunnah itu adalah merupakan Islam. Kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu an rahimahullah, yang mengatakan man arada najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin memperoleh keselamatan, maka wajib atasnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperumpamakan seperti bahteranya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaiki, maka dia akan selamat. Yang menaiki bahtera Nabi Nuh, maka dia akan memperoleh keselamatan. Wa man takhallafa anha ghariqa. Barang siapa yang menyelisihinya,
maka dia akan binasa, maka dia akan tenggelam sebagaimana orang-orang yang tidak mau mengikuti daripada seruan Nabi Nuh alaihissalam untuk menaiki bahtera tersebut. Begitulah orang yang menyelisih daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita yakin dan seyakin-yakinnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya contoh konkret, contoh nyata seseorang yang mengamalkan daripada perintah Allah dan yang senantiasa menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai qudwah hasanah, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini katsir adalah merupakan aslun katsirun fit ta'assi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ini adalah merupakan ayat yang menjadi pokok yang besar di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar tahu namanya, bukan hanya sekedar tahu nasabnya, bukan hanya sekedar untuk diperingati hari kelahirannya, tapi dia senantiasa berusaha untuk menapaki jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkataannya, dalam setiap perbuatannya, dan dalam setiap itu yang tiga yang sudah kita bahas juga. Bagaimana cara kita untuk memperoleh keselamatan adalah khasyatullah azza wa jalla wa taqwa. Kita untuk menghadirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqi, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menutup ayat dalam surat An-Nur ayat 52, faulaika humul faizun, maka merekalah orang-orang yang sukses. Tanda daripada kesuksesan seseorang, tanda daripada keberhasilan seseorang adalah ketika menghadirkan ketaatan dia kepada Allah, ketaatan dia kepada sunnah Rasulnya, dan juga memiliki sikap untuk senantiasa takut kepada Allah dan kepadanya. Itu yang keempat yang kita bahas dan juga poin yang selanjutnya adalah hifdzul lisan. Kita untuk mendapat keselamatan adalah dengan menjaga lisan kita. Ya, dengan menjaga lisan kita. Lisan tidak bertulang orang untuk berbicara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang muslim yang dia salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang muslim yang lainnya selamat daripada gangguan lisannya dan daripada gangguan tangannya. Tangan tentunya mewakili perbuatan. Dari perkataannya berhasilan adalah hifdzul lisan wa siyanatuhu an kulli ma yasu, yaitu menjaga lisan
Ya, dia berusaha untuk menjaganya dari segala jenis keburukan. Ya, bahkan para hukama, ya, para orang-orang yang bijak, ia mengatakan fi samtis salamah, di dalam diam itu ada keselamatan, wa fit takallumin nadamah, dan di dalam banyak berbicara itu adanya penyesalan. Wa idza kana kalam suku min halin, kalau seandainya diam itu adalah merupakan, ya, perak, maka hal ini tidak ada sebuah perkataan yang kita keluarkan ketika apa? Ya, bahkan disebut sebagai, ya, syaitan yang bisu, ketika manakala kita tidak berusaha untuk, ya, sebuah kalimat. Ketika kita mampu melakukannya dengan lisan kita, dengan ucapan kita untuk merubahnya, maka lakukanlah. Jaga, menjaga lisan. Hadis dari Abu Amir radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, ya, apa itu keselamatan? Maka Nabi SAW mengatakan, imlik alaika lisanak, ya, jagalah lisan Anda. Disuruh menjaga lisan. Wal yasa'ka baituk, dan luaskanlah rumahmu. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu. Ini adalah ciri kesuksesan. Dan Rasulullah sebutkan yang pertama kali yang harus ada adalah dia harus pinter untuk menjaga lisannya. Ini tanbih dari Nabi, ya, pentingnya untuk menjaga lisan. Wadzalika bi an yanzura al-'abdu fi kalamihi, maka hendaklah seorang hamba ini dia lihat, ya, perkataannya tersebut. Fa in kana khairan takallama bih, kalau ternyata perkataan itu kandungannya adalah sebuah kebaikan, maka ngomonglah. Wa inna bi khilafi dzalika ahjama, kalau ternyata kandungan daripada perkataannya tersebut perkataan yang tidak berguna sama sekali, maka apa? Maka tahanlah dia dengan tidak berbicara. Karena ciri khas yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang beriman kepada yaumul akhir, adalah dengan cara dia mampu memanage perkataannya tersebut. Kapan dia berbicara, kapan dia diam. Nabi katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, berkata yang baik. Nggak ada perkataan yang lain. Kenapa? Karena perkataan yang baik itu, ya, akan naik ke langit menjadi sebuah catatan bagi kita, ya, menjadi catatan amalan kita. Maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, maka hendaklah dia diam. Ya, karena apa? Inna lisanal mu'min min wara'i qalbihi, kata Ali radhiyallahu anhu. Sungguhnya lisannya seorang mukmin itu, ya, dari belakang hatinya. Wa inna qalbal munafiq min wara'i, ya, ya. Ada min wara'i lisanihi, adapun, ya, hatinya orang munafik, ya, itu adalah dari belakang lisannya. Ini terbalik. Ya, artinya apa? Ya, orang-orang munafikun senantiasa tidak memperhatikan, ya, daripada lisan tersebut, tidak memperhatikan daripada omongannya tersebut. Maka ciri khas yang ada pada mereka adalah apa? Ya, idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dia berdusta. Ya. Kenapa sebabnya? Kata Ali radhiyallahu an, wa innal mu'min idza bima lisani la yad
ala lisanihi la yadri madza lahu bi kalamin tadabbara fi nafsihi wa in kana khairan abdahu wa in kana syarran warahu. Adapun seorang mukmin kalau dia pengen ngomong, maka dia lihat dulu, ya, dia perhatikan dulu lisannya, karena dia nggak tahu apa yang akan dia katakan. Nggak ngomong baik. Kalau ngomong baik, maka dia lakukan. Kalau pengen ngomong buruk, maka dia tahan dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, ada ya, wa innal munafiq yatakallam bima ata ala lisanihi la yadri madza lahu wa madza alaihi. Adapun ya orang-orang munafik daripada lisannya tersiau tanpa adanya, kita bicara tanpa adanya dalil, ya, sehingga apa? Sehingga mudah, ya, dengan orang mengikuti dalam kalimat biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ternyata dengan kalimat tersebut menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Padahal neraka itu jauhnya apa? Ya, antara timur dan barat. Gara-gara sebuah kalimat yang dilontarkan, ya, mengantarkan dia ke dalam neraka Allah. Ya, makanya, ya, setiap perkataan anak Adam itu, ya, buat dia, ya. Apa yang akan berdampak buat dia? Artinya bisa menghasilkan sebuah kebaikan, gitu kan? Dan tidak menghasilkan sebuah keburukan. Ada 3. Yang bisa menghasilkan kebaikan adalah manakala dia lakukan untuk beramar ma'ruf. Yang kedua, manakala dia lakukan untuk nahi munkar, dan manakala dia lakukan untuk zikir kepada Allah Ta'ala, ya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena lisan itu, ya, mewakili daripada hati seseorang, ya. Tidaklah lurus keimanan seseorang, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah lurus keimanan seseorang jika apa? Melainkan lurus daripada hatinya. Karena muara semuanya itu berpulang kepada hati, dan tidaklah lurus daripada hati seseorang, wala yastaqimu qalbul abdi hatta yastaqima lisanu, dan tidaklah lurus daripada hati seseorang, hati seorang hamba, sampai lurus daripada lisannya. Karena lisan adalah merupakan wakil daripada hati kita. Ketika ternyata dihitung daripada kebaikan-kebaikan dengan lisannya tersebut lebih banyak dibandingkan keburukannya, maka ini adalah sebuah kebaikan, ya, bagi, ya, orang tersebut, ya. Oleh karenanya dikatakan oleh beliau, wa hifdzul lisan wa siyanatuhu milakul khairi kulli fid dunya wal akhirah, ya. Adapun menjaga lisan, dia berusaha untuk menjaganya, maka orang ini akan memperoleh yang namanya kebaikan semuanya, kebaikan seluruhnya, baik di dunia dan di akhirat. Wa ihmalu wa itlaqu wa adamu tahaffuz fihi sababun lil halaki wal khasarah. Adapun dia menyepelekan, ya, dia enggak mau menjaga daripada lisannya tersebut, maka ini adalah merupakan sebab dia memperoleh yang namanya, ya, kerugian, memperoleh yang namanya kesengsaraan, ya. Maka, ya, Nabi SAW menyebutkan tentang pokok agama dan juga tentang bab-bab kebaikan, pintu-pintu kebaikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan kemudian, ya, Nabi SAW menutup pesan beliau ketika disampaikan, ya, tentang pokok-pokok agama, tentang pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak
yang bisa ditempuh, yang bisa dibuka oleh setiap hamba, maka Nabi SAW berpesan kepada Muadz, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, maukah aku kabarkan kepadamu wahai Muadz ketika kamu ingin memperoleh yang namanya kebaikan seluruhnya. Apa? Tentunya sahabat Nabi SAW saking semangatnya, nggak ada yang nggak mau ketika Nabi memberikan sebuah nasihat kepadanya. Bala ya Nabi Allah, tentu wahai Nabi Allah. Ya, wa innal apa? Fa akhadha bilisani. Maka Nabi SAW ya memegang lisannya tersebut. Maka Nabi SAW memegang daripada lisannya tersebut, kemudian mengatakan kuffa alaika hada. Ya, jaga ya atasmu nih lisanmu tersebut. Artinya apa? Ya, dia harus memperhatikan ya lisannya tersebut, karena boleh jadi ya dengan perkataannya dia mengantarkan dia ke surga, dan boleh jadi dengan ya perkataannya juga ya mengantarkan dia ke neraka. Kenapa? Karena man somata najah. Barang siapa yang diam, ya artinya dia banyak diamnya, ya dia tidak melakukan tidak berkata dengan perkataan yang buruk, maka apa? Maka dia akan beruntung, maka dia akan mendapatkan keselamatan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kelima, ketika seseorang ingin mendapatkan keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Adalah al-firaru minal fitan. Ya, al-firaru minal fitan. Dia lari dari segala bentuk fitnah. Ya. Apa fitnah itu? Ya, fitnah itu punya ya, fitnah itu yang berbicara ya tanpa adanya sebuah fakta untuk orang yang dia fitnah. Ya, bukan hanya itu. Tapi makna daripada fitnah, kata para ulama disebutkan di antara makna fitnah adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksud fitnah di sini, ini sering salah kaprah. Seringkali orang seringkali orang memakai ayat ini sebagai hujah bagi orang yang memfitnahnya. Padahal fitnah di situ maksudnya adalah ya asyirk, yaitu kesyirikan. Syirikan itu lebih dahsyat dosanya dibandingkan pembunuhan. Salah kaprah ketika memakai ayat ini buat orang yang memfitnahnya. Padahal maksud daripada fitnah di situ dalam surat Al-Baqarah ya, yaitu apa? Yaitu maksudnya adalah kesyirikan, bukan fitnah yang dipahami oleh ya sebagian besar ya orang. Jadi bukan yang dimaksud dengan fitnah tersebut adalah ya kesyirikan. Ya. Itu yang pertama, makna daripada fitnah. Jadi dia berusaha untuk lari daripada fitnah. Jangan ngedekatin fitnah. Ya. Yang kedua, makna daripada fitnah adalah al-ikhtibar, ujian. Ya, seorang itu apa? Akan diuji. Ya, akan diuji, akan ditempa dia. Kan nggak mungkin ingin mengeluarkan emas, gitu kan? Yang harganya ya mahal, kecuali apa? Kecuali dengan apa? Ya dengan tempaan yang luar biasa. Belum lagi dicarinya begitu ya sulitnya, ya. Kemudian apa? Kemudian prosesnya untuk menjadi emas tersebut, gitu kan? Ya, itu dengan proses yang ya panjang, ya. Belum lagi orang yang ingin mencari mutiara, dia harus ya mencapai dasar lautan untuk mengambilnya, ya, untuk memperoleh sebuah hal yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga. Ya, maka apa? Maka seorang mukmin dipastikan dia akan terfitnah. Makanya kalau nggak mau ada ujian, jangan hidup.
pasti hidup penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa nabluwannakum, ya, bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan apa? Bisa jadi dengan keburukan ataupun dengan kebaikan, ya. Dan kami uji, ya, dan kami coba sebuah fitnah untuk kalian, baik berupa keburukan ataupun kebaikan. Apa adanya namanya ujian. Innamal mu'min khuliqa mufattanan, kata Nabi SAW. Ya, sungguhnya mukmin itu akan diciptakan dalam keadaan dia terfitnah, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala enggak mau, ya, seorang mukmin itu adalah, ya, orang-orang yang lemah, enggak. Pasti ketika dia menjadi orang yang terbaik, ya, menjadi seorang mukmin terbaik, maka tentunya harus, ya, diuji terlebih dahulu. Lihatlah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka, ya, beragama dengan santainya? Tidak. Ya, mereka diuji, ya, apalagi fase Mekah, ya, ketika Rasulullah SAW memulai awal dakwahnya beliau, maka orang-orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang luar biasa keimanan mereka. Ya, mental mereka sudah ditempa. Ya, dengan apa? Ya, dengan tarbiyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki keimanan baja. Maka ketika di Madinah sampai kemudian diawali di tahun kedua dengan perang Badar, maka apa? Mereka nggak ragu lagi. Kenapa? Sebabnya, ya, kuat. Ya, di Mekah sudah, ya, banyak fitnah yang mereka, ya, hadapi. Makanya apa? Seorang mukmin itu diciptakan dalam keadaan dia terfitnah, teruji dia. Ya, nggak bakal nggak diuji. Allah Subhanahu wa taala akan uji, ya, orang-orang yang beriman. Ya, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, biarkan, ya, orang-orang yang beriman, ya, kecuali apa? Kecuali dengan, ya, dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala akan, ya, berikan kepada mereka, ya, ujiannya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga daripada fitnah tersebut adalah al-ma'siyah wal ism. Yaitu apa? Kemaksiatan dan dosa. Ya. Ya, kemaksiatan dan dosa itu makna fitnah. Ya, ala fil fitnati saqatu, ya, melainkan, ya, ketahuilah, ya, dengan fitnah tersebut mereka jatuh, ya, mereka roboh, mereka runtuh. Maksudnya fitnah di sini apa? Dengan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ya, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya azab, siksaan kepada mereka. Dengan sebab apa? Maksiat dan dosa. Ini disebut dengan apa? Dengan fitnah. Makna fitnah itu. Makna fitnah yang keempat, ya, adalah apa? Jami'u ma yashghulul insanu an ta'atillahi wa rasul. Segala apa-apa yang menyibukkan seseorang dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu juga fitnah. Tersibukkan kita, terkalahkan ternyata, ya, ketaatan Allah dan ketaatan kepada Rasulnya dengan perkara yang lain, maka kita terfitnah. Ya, maka kita terfitnah. Ya, oleh karenanya perhatikan daripada makna fitnah tersebut. Dan apa yang harus kita lakukan ketika fitnah itu muncul? Ya, maka Nabi SAW mengatakan waliyasa'ka baituk. Ya, maka perluaslah, ya, perluaslah rumahmu. Maksudnya apa? An yahrisal mar'u ala luzumi baitihi wa la siyama indama tashra'ibbu al-fitan. Artinya maknanya adalah, ya, hendaklah seseorang, ya, dia apa? Dia berusaha untuk
menetap di rumahnya, apalagi ketika terjadi yang namanya sebuah fitnah. Disuruh kita diem, ya, liyakuna ba'idan an istishrafiha. Ya, kita menjauh daripada apa? Sumber-sumber fitnah tersebut. Tidak ikut komentar ketika terjadinya yang namanya sebuah berita misalnya yang belum kita ketahui tentang sebuah kebenarannya. Diam seorang mukmin, ya kan? Tidak banyak kok komen. Ya, makin banyak komen, ya bukan makin menyelesaikan sebuah masalah. Akan terjadi seperti itu. Makanya Nabi SAW memberikan ya kepada umatnya arahan. Ya, arahan apa? Arahan untuk mereka menjauhi yang namanya sebuah fitnah. Ta'awwadzu billah. Berlindunglah kepada Allah minal fitan, dari segala bentuk fitnah. Zahara minha wa ma batan. Ya. Fitnah yang tampak ataupun fitnah yang tidak tampak. Ya. Maka di antara doa Nabi SAW, ya, apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin. Maka jika engkau ya Allah menginginkan fitnah kepada sebuah kaum, ya, wa idza aradta fitnata qaumin apa? Fatawaffana ghairu maftunin. Maka matikanlah kami, wafatkanlah kami dalam keadaan kami tidak terfitnah. Allah Subhanahu wa taala menguji, ya, kepada sebuah kaum, baik itu berupa kesyirikan, baik berupa ujian yang Allah berikan, ya, di dunia ini berupa maksiat dan dosa, dijauhkan dirinya dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Maka apa? Kalau seperti itu, Nabi sallallahu mengatakan fatawaffani ghairu maftunin. Maka wafatkanlah aku dalam keadaan aku tidak terfitnah. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut. Ima fitnah yang bentuknya adalah fitnah syahwat, ya, ataupun fitnah bentuknya fitnah syubhat. Ya, fitnah syahwat ini mengarahkan seseorang untuk senantiasa cinta kepada dunia. Ya, makanya nggak ada gregetnya ketika dia belajar agama, nggak ada keinginan yang kuat untuk belajar agama. Ya, Nabi mengatakan apa? Ya, ketika menyebutkan keadaan umat, yang dimana keadaan umat tersebut, ya, banyak orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan dari agama ini. Karena sebab apa? Ternyata bukan karena umat ini nggak banyak jumlahnya, bukan karena nggak mayoritas, bahkan mayoritas. Tapi apa? Guthaun ka gutha'is sail. Mereka seperti buih di lautan. Nggak ada, ya, nggak ada apa? Nggak ada pengaruhnya sedikit pun, nggak memberikan efek. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah karena alwahan yang ada pada mereka. Karena penyakit alwahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, ya. Sebabnya apa? Cinta dunia. Orang diarahkan untuk apa? Untuk terfitnah syahwatnya, ya, sehingga apa? Sehingga dia banyak, ya, dan selalu memikirkan yang namanya dunianya. Bahkan, ya, nggak bakal yang namanya kenyang, dan dia merasakan kenyang ketika apa? Ketika orang ini terfitnah terhadap dunia. Maka Nabi mengatakan, kan, ya, dua golongan yang nggak akan merasa kenyang dalam hidupnya, yaitu apa? Orang yang cinta terhadap dunia, ya. Yang kedua adalah yang baik, orang yang cinta terhadap ilmu, ya, ilmu din, ilmu agama. Nah, ini dia, ya. Itu yang kelima, ya, yaitu apa? Kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari fitnah, baik itu fitnah syahwat ataupun yang kedua, ya, fitnah syubhat, yang merusak daripada cara berpikir kita dalam memahami Islam ini. Ya, Islam ini, ya, sederhana untuk dipahami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan, ya, Al-Qur'an, ya, bagi siapa?
Bagi orang yang ingin mendapatkan yang namanya peringatan, ya, adakah orang yang mau mengambil peringatan tersebut? Ya. Jadi apa? Mudah. Artinya apa? Ketika yang namanya agama ini dipahami dengan sulit, ya jadinya sulit. Ya. Walan yusyadad dina, ya, apa? Ya, dan tidak ada orang yang apa? Yang berusaha keras dalam memahami agama ini. Artinya apa? Ya, artinya ya dia tidak mudah, gitu kan? Merasa daripada sulit, ya, melainkan apa? Walan yusyadad dina ahadun illa ghalabahu. Ya. Pasti apa? Pasti dia akan kalah karena agama ini mudah. Al-Qur'an Allah turunkan ini ya untuk dipahami dengan mudah. Ya. Nggak perlu apa? Nggak perlu dengan kesulitan. Ya, nggak ada sulit sama sekali. Ya, sunnah Nabi SAW pun dipahami dengan mudah. Ya, makanya apa? Makanya ada orang-orang yang datang dengan membawa fitnah, syubhat, sehingga apa? Sehingga orang tidak lagi kenal mana yang hak, mana yang batil. Kenapa sebabnya? Ya, kenapa sebabnya? Ya, karena apa? Ya, karena terfitnah. Karena fitnah yang datang padanya itu fitnah, ya, syubhat. Memang hati kita ini lemah, sedangkan fitnah ini datang menyambar daripada hati kita. Ya, dikatakan innal quluba dha'ifah, ya, wasyubuhat khattafah. Sesungguhnya hati kita ini lemah, ya, sedangkan ya yang namanya subhat itu menyambar, nggak tahu kita. Ya, bahkan apa? Bahkan dengan ya kita megang HP kita saja, dengan apa yang kita baca, ya, dengan apa yang kita lihat, bisa jadi kita terfitnah. Berubah cara pandang kita terhadap agama kita dengan sebab apa? Ya, dengan sebab kita terfitnah di situ. Ya, maka kata Syekh, fas'adatu wan najatu fi tajannubil fitan. Maka kebahagiaan, keselamatan manakala seseorang terhindar dirinya, jauh dirinya dari fitnah. Wassalamatu min syarriha, dan dia selamat daripada keburukan fitnah tersebut, karena Nabi SAW mengatakan inna sa'ida liman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari segala bentuk fitnah, baik fitnah subuhat ataupun fitnah syahwat yang merasuki daripada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas agama ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa dibahas ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada poin-poin berikutnya, ya, poin 6 sampai dengan poin ke-10. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini sebelum ditutup ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini, ya. Fadhal. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedikit elaborasi dijelaskan detail. Tadi kelihatannya doa aja. Maka walaupun kami ketika mengucapkan banyak doa. Iya. Itu doa. Itu perlu dielaborasi karena biasanya dalam kesempatan lain doa itu kan setelah dilantunkan kan harus doa itu kan tidak hanya sekedar kita lantunkan, harus kita upayakan untuk dikabulkan. Kalau tidak salah juga ada doa, maka wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik, ma'abrol. Itu kan doa juga. Sehingga supaya bisa wafat bersama orang-orang baik, kan kita harus berdoa dengan orang baik. Kasih doa, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Nah, kalian dua ini wafatkanlah kami apabila fitnah. Terus apakah kita harus berusaha gitu? Mudah-mudahan saya ada di dalam sebuah kaum yang berfitnah sehingga supaya bisa kita wafat dalam kondisi yang tidak terfitnah. Mohon ini dalam berarti karena kalau tidak ditangkap dengan sebagian, maka kadang-kadang belum apa-apa kan mati aja lah. Berarti kita terima kasih ya. Baik. Jazakallahu khairan. Doa yang tadi, ya, doa yang
Nabi SAW sampaikan doa yang cukup panjang tadi saya sampaikan, ya, yaitu doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon padamu ya untuk bisa melaksanakan kebaikan. Ya, wa tarkal munkarat, untuk meninggalkan kemunkaran. Wa hubbal masakin, untuk mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirali wa tarhamani, agar engkau memberikan ampunan kepadaku, agar engkau memberikan rahmat kepadaku. Ya. Kemudian apa? Ditutup. Wa idza aradta fitnata qaumin, jika engkau ya Allah menghendaki sebuah fitnah kepada sebuah kaum, ya Allah turunkan kepada mereka sebuah ujian, wa tawaffani ghaira maftunin, maka ya wafatkanlah aku tidak termasuk atau terhindar daripada fitnah tersebut. Karena tadi ya konteksnya adalah dengan hadis yang tadi ya saya tutup, ya bahwasanya as-sa'adah itu fas-sa'id, yang dimaksud dengan orang yang berbahagia itu adalah apa? Ya, ketika orang tersebut dihindari daripada sebuah fitnah, ya, sebuah fitnah, ya seperti itu. Ya makanya ada sebuah hadis misalnya, ya hadis yang lain, yang ketika itu Nabi menginginkan atau meminta ya agar Allah Subhanahu wa taala ya masukkan masuk ke dalam golongan orang-orang yang miskin, gitu kan? Ya, masukkanlah aku termasuk bagian daripada orang-orang miskin. Ya, apakah kita ini hidup miskin? Maksudnya adalah, ya kata ulama, ya maksudnya di situ adalah ya agar kita ya cinta kepada orang-orang miskin. Karena apa? Karena ini adalah merupakan aslul hubbi fillah, ya pokok daripada kecintaan kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya orang tersebut ya agar apa? Agar menjadi orang-orang yang miskin. Ya, jadi dikatakan bahwasanya sabda Nabi SAW, wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin, al maksud huna, kata para ulama, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, al maksud min hadza du'a salamatul abdi min fitnati dunya muddata hayatihi. Itu maksudnya. Ya, Ibnu Rajab mengatakan maksud daripada ya doa Nabi SAW ini adalah salamatul abdi min fitnati dunya muddata hayati, yaitu keselamatan seorang hamba dari fitnah dunia selama hayatnya, sepanjang hidupnya. Fa in qadarallahu azza wa jalla ala ibadi fitnatan qubidu abduhu ilaihi qabla wuqu'iha. Jika Allah takdirkan, Allah azza wa jalla takdirkan kepada seorang hamba sebuah fitnah, ya maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan matikan terlebih dahulu orang tersebut sebelum terjadinya sebuah fitnah. Wa hadza min ahammil adiyah. Ini diantara doa-doa yang paling penting. Fa innal mu'min idza 'asha saliman minal fitan, thumma qabadahu Allah taala ilaihi qabla wuqu'iha wa husulin nas fiha, kana fi dzalika najatan lahu minasyarri kulli. Maka ya sesungguhnya seorang mukmin yang dia hidup dalam keadaan baik, artinya terhindar dari fitnah, kemudian Allah wafatkan ya sebelum terjadinya fitnah tersebut, ya dan manusia ternyata memperoleh fitnah tersebut, maka apa? Maka orang ini akan mendapatkan yang namanya keselamatan dari segala keburukan. Makanya tadi Nabi SAW berdoa kepada Allah, memerintahkan kepada umatnya, ta'awwadhu billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari apa? Minal fitan, dari segala fitnah, ya baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, ya seperti itu. Jadinya apa? Ya ini adalah merupakan ya doa yang sangat penting bagi kita. Ya bukan berarti ya kita minta disegerakan untuk diwafatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan berarti ya kita minta cepat mati.
Enggak. Kalau matinya kita dalam keadaan ya kita bersama dengan orang-orang yang soleh, gitu kan? Diwafatkan bersama dengan orang-orang yang soleh, ya tentunya ini adalah sebuah kebaikan buat kita. Itulah diantara penjelasan para ahlul ilmi ya tentang apa? Ya tentang maksud daripada doa ya tersebut. Ya maksud daripada ya doa tersebut. Karena fitnah tadi ya modelnya atau jenisnya banyak sekali. Wallahu taala alam bishawab. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Kalau sudah sebagiannya melaksanakan sholat sunnah syuruk, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta klarifikasi. Yang kedua itu mengikuti sunnah Nabi. Ya. Kita tahu bahwa Islam itu di akhir zaman itu akan ada tiga golongan. Satu golongan itu yang dikatakan adalah kata Nabi sunnah. Yang sunnah itu nanti masuk surga. Yang 72 golongan itu adalah neraka dulu. Cuma masalahnya saya minta klarifikasi. Orang aliran itu semua mengatakan saya sunnah. Nah itu, coba minta klarifikasi. Yang sunnah yang sebenarnya itu gimana, Ustaz? Iya. Makasih, silakan. Baik. Di antara salah satu cara ya, di antara salah satu cara bagi seorang yang ingin mendapatkan keselamatan ya adalah dia berusaha untuk mengikuti ya sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Islam itu adalah merupakan sunnah ya. Dan simpel saja, manakala seseorang mengamalkan daripada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan beliau, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan beliau, baik berupa keadaan beliau, sifat-sifat yang ada pada beliau ya, maka orang ini dikatakan sebagai ahlus sunnah ya, ahlus sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan, menyebutkan tentang satu orang atau satu golongan tersebut ya, man ana alaihi wa ashabi ya. Apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya ya. Artinya apa? Ini tuntutan ya untuk kita apa? Bersemangat untuk menjaga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun golongan-golongan yang lainnya gitu kan, ini adalah merupakan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bukan berarti mengklaim gitu kan, ada klaim ya, dan memastikan gitu kan ya dengan vonis-vonis kesesatan, tidak ya, bukan seperti itu. Ini adalah merupakan babul wa'id, bab ancaman. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, sataftariku ummati, umatku ini akan berpecah belah ya, bi 73 firqatan, 73 golongan gitu kan, kecuali illa millatan wahidah, kecuali satu golongan saja. Justru yang semangat bagi kita adalah ngejar satu itu gitu kan, untuk menjadi golongan daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berada di atas manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, dari manapun dia, maka yang dituntut adalah dia berusaha untuk benar-benar tamassuk bis sunnah ya, dia berpegang teguh kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah itu adalah tuntutannya gitu kan ya. Bukan berarti tadi ini adalah babnya wa'id, ancaman. Justru kita ketika mendapatkan ancaman tersebut, ternyata ada ya orang golongan yang ternyata dikatakan oleh Nabi finnar, tapi Nabi sebutkan ummati, umatku, berarti masih dalam koridor umat Rasulullah SAW, namun dalam keadaan mereka ternyata tidak mengikuti manhajnya Nabi SAW dalam beragama ini. Seperti itu. Oleh karenanya kita berusaha keras untuk menjadikan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Ya, siapapun dan dari manapun dia tidak
ya dilihat daripada ya orangnya, tidak dilihat daripada lembaganya tersebut. Akan tapi apa? Yang dilihat adalah bagaimana pengamalan dia ya di dalam kehidupannya untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dirinya tentunya banyak ya yang dia beriltizam kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, Allah Taala alam. Ini saja yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.